Di sudut Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, tersembunyi sebuah desa bernama Desa Paring Raya. Desa yang asri dan jauh dari hiruk-pikuk kota ini merupakan rumah bagi SMP Negeri 1 Atap 3 Hanau. Tidak ada akses jalan darat menuju sekolah sehingga kita harus menaiki longboat selama kurang lebih 45 menit atau menggunakan kelotok kecil selama kurang lebih 1,5 jam. Di desa yang masih belum memiliki sinyal internet yang memadai dan juga masih mengandalkan PLTS sebagai sumber listrik ini, sebuah upaya menghadirkan pendidikan yang bermakna sedang berlangsung. Tantangan utama yang saya hadapi sebagai salah satu guru di SMP Negeri 1 Atap 3 Hanau adalah infrastruktur dan teknologi. Meski kami telah menerima bantuan berupa wifi, Chromebook, dan juga proyektor, penggunaan alat-alat ini masih sangat terbatas karena pasokan listrik tergantung pada cuaca. Jika cuaca cerah, maka kami dapat memaksimalkan penggunaan PLTS sehingga dapat menghidupkan wifi untuk mendapatkan sinyal internet yang lebih memadai, baik itu untuk kegiatan belajar mengajar maupun untuk menunjang administratif guru. Sedangkan jika hari mendung atau cuaca hujan, maka kami harus berserah untuk tidak dapat menggunakan listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Martia Chandra Pratiwi, salah satu guru di SMP Negeri 1 Atap 3 Hanau, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah. Saya sudah mengabdi di SMP Negeri 1 Atap 3 Hanau sejak tahun 2019. Sebagai guru tentunya saya selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk anak didik saya. Seperti mencari berbagai macam solusi untuk beberapa permasalahan dan juga tantangan yang ada di kelas maupun di sekolah. Seperti kali ini saya akan membagikan praktik baik saya terkait dengan pembelajaran pada materi produk label di kelas 9 SMP Negeri 1 Atap 3 Hanau. Pembelajaran tersebut saya kaitkan dengan kearifan lokal dengan menggunakan pembelajaran diferensiasi. Selamat menyaksikan. Salah satu tantangan sebagai guru bahasa Inggris datang dari peserta didik. Sebagian besar peserta didik menganggap bahwa bahasa Inggris itu sulit. Dalam bahasa Inggris, antara tulisan, arti atau makna, dan juga bagaimana cara membacanya, semua berbeda. Mereka juga belum mengerti relevansi belajar bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari mereka. Sebagai tindak lanjut untuk mengatasi tantangan tersebut, saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan mengaitkan materi dan kearifan lokal daerah sekitar, sehingga pembelajaran lebih kontekstual dan bermakna. Pada pertemuan pertama di awal pembelajaran, saya memutar video sehingga peserta didik mendapat gambaran yang lebih luas tentang materi yang akan dipelajari. Structure atau bagian dari produk label tadi apa? Nama produk, Nama, merek produk, merek, isi, isi, petunjuk, penyajian. Tidak semua peserta didik mampu memahami apa yang telah didiskusikan, sehingga saya sebagai guru seringkali harus mendampingi mereka secara individu untuk melanjutkan diskusi. Peserta didik sudah membawa produk label yang sering mereka temui dari rumah. Dengan metode ini, peserta didik yang cenderung visual mendapat manfaat dari pengamatan langsung. Sementara peserta didik yang lebih suka diskusi diajak untuk menjelaskan fungsi elemen-elemen dari produk label seperti merek produk, nama produk, bahan-bahan, nilai gizi, petunjuk penggunaan, petunjuk penyimpanan, maupun tanggal kadaluarsa. Setiap siswa mendapatkan perhatian sesuai kebutuhan mereka, gaya belajar mereka, untuk menciptakan pembelajaran yang lebih personal. Untuk meningkatkan kolaborasi dan semangat belajar, di kelas saya menerapkan metode Teams Games Tournaments atau TGT. Dalam metode ini, peserta didik dikelompokkan dan diberikan tugas untuk menganalisis elemen-elemen produk label dari label yang sudah ditempel di depan kelas. Kemudian, di kelas saya mengaitkan materi dengan kehidupan lokal seperti produk ikan asin dan gula aren yang dihasilkan oleh penduduk desa. Diskusi ini membuat peserta didik memahami
bahwa label produk dapat membantu meningkatkan nilai jual dari apa yang mereka hasilkan. Peserta didik dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil untuk merancang label produk yang telah mereka pilih sebelumnya. Mereka memulai dengan menggambar di atas kertas, dan ketika listrik tersedia dan juga sinyal internet memadai, mereka belajar menggunakan Canva untuk mendigitalisasi desain mereka. Di sini, literasi digital mulai diperkenalkan, meski dengan keterbatasan yang ada. Dalam proses desain label, saya memastikan setiap peserta didik terlibat sesuai kemampuannya. Peserta didik dengan ketertarikan pada seni diberi tanggung jawab untuk menggambar sketsa label, sementara peserta didik yang lebih mahir dalam teknologi belajar menggunakan Canva untuk mendigitalisasikan desain mereka. Dengan menggabungkan literasi digital dan kreativitas manual, mereka belajar bersama dalam satu proyek produk label. Today I will comment on product. The name is ikan bed. This product US. Di akhir proyek, setiap kelompok mempresentasikan hasil karya mereka. Presentasi ini juga disesuaikan dengan minat dan kekuatan masing-masing peserta didik. Peserta didik yang mahir berbicara di depan kelas umum diberikan peran sebagai pembicara, sementara yang lebih senang dengan teknis visual dapat memperkuat presentasi dengan tampilan digital yang telah mereka buat sebelumnya. Setiap individu memainkan peran penting dalam kesuksesan kelompok. Saya senang belajar bahasa Inggris karena bisa sambil bermain dan belajar. Meskipun banyak tantangan yang kami hadapi, mulai dari keterbatasan infrastruktur hingga keterbatasan akses listrik maupun internet, proyek ini tetap membuktikan bahwa pendidikan tetap bisa memberikan dampak yang positif. Anak-anak mulai melihat bagaimana produk label dapat meningkatkan potensi daerah mereka. Melalui proyek produk label ini, dengan penuh dedikasi dan juga kreativitas, kita bisa menghadirkan pembelajaran yang bermakna untuk anak-anak di daerah 3T. Bersama-sama kami terus tumbuh, belajar, dan berkembang untuk menghadapi tantangan dengan penuh kreativitas di daerah 3T. Inilah segelintir perjalanan kami dalam pendidikan di daerah 3T. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.